Maaf sayang, lirik Kenzo terus memeluk istrinya membuat tangisan Queen pecah. Kau tidak benar-benar mencintaiku. Kalau kau mencintaiku, kau tidak akan menyakitiku. Ucap Queen terisak memukul dada suaminya. Sayang, aku janji ini yang terakhir kali. Jika aku seperti ini, kau bisa memukulku sepuasmu, sayang. Ucap Kenzo memegang tangan istrinya. Aku mau pergi. Lirik Queen mendengar itu membuat Kenzo gelagapan, sangat takut jika istrinya akan meninggalkannya. Aku minta maaf sayang, aku janji ini yang terakhir. Ucap Kenzo menangis memeluk kaki istrinya sedangkan Queen hanya diam. Sekarang kau boleh memukulku sayang, asalkan aku mohon, jangan tinggalkan aku. Ucap Kenzo dengan air mata yang terus menetes tidak sanggup jika ditinggal pergi begitu saja membuat dunianya runtuh. Seorang mafia kejam dan sangat disegani baik di dunia bawah hanya akan berlutut di depan satu wanita, ialah istrinya. Berdirilah, ucap Queen menatap suaminya. Ada rasa kasihan Queen saat melihat suaminya terlihat sangat rapuh. Aku akan berdiri jika kau tidak akan meninggalkanku sayang. Ucap Kenzo menangis dan terus berlutut sambil memeluk kaki istrinya. Hani, nanti orang-orang melihatmu seperti ini. Di mana harga dirimu? Ucap Queen tersenyum membuat Kenzo menatap tak percaya istrinya. Sayang, kau memaafkan aku. Ucap Kenzo senang menyeka air matanya dan langsung memeluk istrinya. Apapun yang kau lakukan itu sudah menjadi hakmu. Mana mungkin aku meninggalkanmu, kita sudah memiliki anak. Ucap Queen tersenyum dan Kenzo yang mendengar itu membuat hatinya terasa teriris. Sayang, berarti jika kita belum punya anak, kau akan meninggalkanku. Lirik Kenzo menatap sendu istrinya membuat Queen terdiam. Hani, kau orang yang hebat dan memiliki segalanya. Tanpa aku, kau akan baik-baik aja. Jadi, jangan dipikirkan. Ucapkan tersenyum membuat Kenzo menatap istrinya. Kenapa kau berkata seperti itu? Apa cintamu tidak besar untukku? Apakah ada keraguan di hatimu padaku? Tanya Kenzo menatap dalam istrinya. Hani, kau ini bilang apa? Aku sudah mencintaimu, tapi jika aku disuruh memilih, aku akan meninggalkanmu jika sahabatku disiksa olehmu. Dia orang yang dulunya sangat membantu hidupku dari orang-orang yang tidak peduli sama sekali padaku. Jelas Queen, maaf. Lirih Kenzo memegang tangan istrinya. Sudahlah, kejadian ini anggap saja tidak pernah terjadi, Hani. Ucap Queen tersenyum membalas genggaman tangan istrinya. Terima kasih dan maafkan aku sayang. Ucap Kenzo langsung memeluk dan mencium kepala istrinya dengan sayang. Iya Hani, ucap Queen membalas pelukan suaminya. Aku tahu kau orang yang baik Hani dan benar-benar mencintaiku dan anak kita. Hanya saja aku benci jika kau memarahiku. Batin Queen tersenyum. Aku sangat bersyukur mendapatkan istri yang mau menerima setiap kekuranganku dan juga kemarahanku. Sungguh aku sangat mencintaimu sayang, batin Kenzo sambil terus memeluk istrinya. Di luar, oe, tangis kedua bayi itu membuat para pengawal itu kelimpungan. Aduh, jangan menangis ya baby ganteng, ucap salah satu pengawal itu yang membujuk kedua baby itu agar berhenti menangis, tapi malah semakin menangis. Oh ya ampun, apa yang harus kita lakukan? Ucap pengawal lain dengan ketakutan. Ayo kita berikan saja pada Tuan James dan Tuan Saga. Ucap pengawal itu membuat mereka mengangguk setuju. Maaf Tuan, ini bayi ketua terus menangis. Ucap pengawal itu pada Saga dan James. Ya udah, biar saya gendong. Ucap Dinda langsung mengambil baby Gabriel. Ya udah, berikan padaku. Ucap James mengambil baby Gabriel sedangkan Saga hanya melihat saja. Oh, tangisan bayi itu semakin kencang. Gimana nih sayang, mereka tidak mau diam, ucap James gelisah. Aduh, baby yang tampan, jangan nangis ya, nanti kami kena amukan dari dedimu. Ucap Dinda membuat mereka semua mengangguk setuju. Ini kau ambil aja, berikan pada ketuamu. Ucap Dinda langsung memberikan kembali pada pengawal itu daripada dia kena imbas kemarahan dari Dedi anak ini. Iya, kalian berikan aja pada Tuan dan Nona. Ucap James juga langsung memberikan baby Gabriel pada pengawal itu. Baiklah, ucap kedua pengawal itu dengan pasrah dan langsung bergegas menuju kamar ketua mereka. Tok tok tok, masuk, ucap Kenzo dari luar. Maaf Tuan, baby selalu menangis, ucap pengawal itu takut-takut. Sedangkan kedua bayi itu terus menangis kencang dengan tangan mungilnya yang terulur ingin menggapai maminya.
Astaga, sayang, maafkan mami. Hampir mami lupa pada kalian. Ucap Queen langsung mengambil salah satu babynya. Baby Gabriel yang sudah dalam pelukan maminya membuat suara tangisannya pelan-pelan mereda dan membenamkan wajah mungilnya di dada maminya. Sedangkan Kenzo hanya melihat saja bagaimana tingkah anaknya dan langsung menggendong baby Gabriel yang masih menangis. Sayang, anak Dedi yang tampan, jangan menangis ya, nanti digigit nyamuk, ucap Kenzo membujuk membuat pengawal itu menahan tawanya. Oe, tangisan baby Gabriel semakin kencang dengan memukul-mukul wajah Dedinya. Setelah itu tangannya terulur ingin digapai oleh mami. Sayang, baby Gabriel tidak mau diam nih, baby Gabriel aja udah diam, ucap Kenzo dengan bingung. Hani, berikan baby Gabriel padaku, ucap Queen dan langsung diberikan oleh Kenzo. Baby Gabriel langsung saja memeluk maminya dan membenamkan wajahnya di dada maminya dengan tangisan yang berhenti. Sayang, mereka... Ucap Kenzo benar-benar heran melihat tingkah anaknya. Aku juga tidak tahu, Hani. Baru sebentar ditinggalkan mereka sudah seperti ini. Ucap Queen tersenyum memeluk kedua babynya. Iya, kau benar sayang, ucap Kenzo mengelus kedua kepala babynya. Ternyata ketua tidak marahan lagi dengan nyonya. Aku kagum pada nyonya dengan cepat merubah ketua biasanya jika yang lain mereka sudah tinggal nama saja. Batin pengawal itu tersenyum. Tuan hanya bisa lembut seperti itu hanya pada nyonya dan anaknya. Batin pengawal satunya. Kalian sudah bisa keluar, ucap Kenzo menatap kedua pengawal itu. Baik ketua, ucap serentak pengawal itu dan langsung keluar dari kamar. Tadi menangis, sekarang udah tidur aja. Ucap Kenzo menggelengkan kepalanya melihat kedua anaknya. Kau benar Hani, Hani tolong gendong pindahkan keranjangnya. Ucap Ken tersenyum. Iya sayang. Ucap Kenzo langsung mengambil dengan pelan baby Gabriel dari pelukan istrinya. Imutnya jika kau tidur begini, jika sudah bangun bukan imut lagi, tapi matamu selalu melotot padaku. Gumam Kenzo menatap baby Gabriel sebelum meletakkan keranjang. Kenzo terlebih dulu mencium wajah imut anaknya karena jika dalam keadaan bangun dipastikan wajahnya akan dipukuli oleh anaknya yang satu ini. Kenzo langsung merogoh HP-nya. Sekarang lepas landaskan pesawatnya, ucap Kenzo pada pilot pesawatnya. Baik tuan, ucapnya dan Kenzo langsung memutuskan teleponnya. Hani, aku mau tidur ya sebentar, ucap Queen membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Iya sayang, tidurlah, ucap Kenzo. Kenzo langsung keluar dari kamar melihat situasi di luar. Kalian bisa masuk ke kamar masing-masing, ucap Kenzo pada James dan Saga. Tuan, ucap Saga terpotong, tidak perlu dibahas lagi. Ikuti sesuai yang aku perintahkan. Ucap Kenzo menatap mereka semua. Baik tuan, terima kasih. Ucap Saga dan langsung menggandeng tangan istrinya untuk masuk ke kamar dan diikuti oleh pasangan James dan Dinda. Aku sangat keterlaluan tadi? Batin Kenzo melihat mereka dan pesawat pun lepas landas. Di kamar, sayang, apa Tuan Kenzo tidak marah lagi padaku? Tanya Agatha. Sepertinya tidak lagi sayang. Kalau iya pasti raut wajahnya beda sayang. Ucap Saga sambil menuntun istrinya ke ranjang dan mereka duduk di tepi ranjang. Tuan, Kenzo kalau marah sangat serem ya, ucap Agatha menatap suaminya. Ya, begitulah sayang, karena itu orang-orang takut bermain-main dengannya, jelas Saga. Lain kali kalau menangis itu jangan lama-lama sayang. Lihat nih, mata sudah merah dan bengkak. Ucap Saga memegang wajah istrinya. Gimana nggak nangis, orang serem banget. Ucap cetus Agatha membuat Saga tersenyum. Serem mana tuanku atau aku sayang? Ucap Saga tersenyum membuat Agatha menatap malas suaminya. Ya tuanmu lah sayang, cetus Agatha. Aku juga bisa seperti itu loh sayang. Ucap Saga tersenyum. Hahaha, mana ada. Yang ada malah wajahmu seperti batang pohon yang tidak berdaun, datar aja. Ucap Agatha sambil tertawa. Kau belum tahu aja sayang, jadi jangan pernah bertingkah yang tidak pernah aku sukai, apalagi berdekatan atau akrab sama pria selain suamimu ini. Ingat itu. Jelas Saga penuh penekanan. Hahaha, kau ini ada-ada aja, ucap Agatha menggelengkan kepalanya. Itu bukan candaan, yang penting sudah aku ingatkan jika sampai kau lakukan, kau akan mendapatkan hukuman dariku termasuk orang yang membuat perkaranya. Tekan Saga menatap serius wajah istrinya. Iya baiklah.
macam seperti aku punya suami mafia aja. Gerutu Agatha kesal. Apa kau tidak tahu siapa aku? Ucap Saga sambil memeluk istrinya dari belakang. Ya tahulah, cetus Agatha. Siapa? Saga mengernyitkan, tak pernah memberitahu pada istrinya kalau dia seorang mafia. Yang pastinya kamu itu asisten di perusahaan Tuan Kenzo kan? Ucap Agatha dengan santai. Astaga, kau ini, ucap Saga menyentil kening istrinya. Sayang, apa aku katakan itu benar adanya? Ucap Agatha cemberut memegang keningnya. Masih kurang jawabanmu sayang, ucap Saga sambil mencium kening istrinya yang disentilnya tadi. Terus apalagi sayang? Tanya Agatha penasaran. Apa kau akan tetap bersamaku jika aku seorang pembunuh? Ucap Saga menatap dalam wajah istrinya membuat mata Agatha melotot mendengarnya. Hei, apa yang kau katakan? Jangan bercanda sayang, ucap Gata menatap suaminya. Aku tidak bercanda sayang, ucap Saga memegang wajah istrinya. Tapi bagaimana bisa, ucap Agatha heran. Semenjak aku masuk dan bergabung dengan tuanku, kami mafia dari dunia bawah sayang. Jelas Saga membuat Agatha melongo mendengarnya. Jika karena itu Tuan Kenzo orangnya kejam dan sangat menyeramkan, ucap Agatha dengan suara pelan. Iya sayang, karena itu aku mengatakan kalau kami itu sama, termasuk dengan James dan pengawal yang lainnya. Itu tuh dari dunia bawah sayang, dan karena itu mereka sangat takut dengan tuanku. Dia adalah ketua dari mafia yang terkuat dan sangat disegani oleh mafia lainnya. Jelas Saga. Astaga, benar-benar tidak dapat dipercaya bagaimana nanti hidup Queen, ucap Agatha gelisah. Sayang, temanmu itu akan menjadi tanggung jawab tuanku. Pasti dia akan melindungi keluarganya melebihi dirinya sendiri. Karena itu kelemahannya hanya pada Nona. Seperti dirimu juga sayang, jelas Saga. Syukurlah kalau gitu, apa maksudmu seperti aku juga? Tanya Agatha bingung. Kelemahan kami ada pada istri kami sayang, karena musuh tidak sanggup melawan kami, sasarannya ya akan pada istri kami sayang. Jadi jangan suka keluar tanpa memberitahu karena musuh kami berkeliaran, apalagi kalau musuh sudah tahu kalau kami punya istri. Jelas Saga, ya ampun menyeramkan sekali, tidak bisa bebas, kenapa kalian banyak musuh? Tanya Agatha penasaran. Iyalah sayang, tuanku ketua mafia dari semua mafia. Pasti juga mereka menginginkan kedudukan ketua terbesar itu. Ucap Saga kesal karena istrinya tidak fokus dengan pembicaraan mereka. Ya juga sih sayang, ucap Agatha cengengesan. Sekarang sudah paham kan? Tanya Saga. Ya sayang, tapi aku mau bertanya. Kau sudah banyak membunuh orang? Tanya Agatha penasaran. Banyak, ucap Saga dengan santai. Astaga, untuk kedepannya jangan lagi ya sayang. Ucap Agatha memohon. Kenapa? Tanya Saga tersenyum. Ya janganlah sayang, serem loh membunuh orang. Ucap Agatha bergini ngeri. Iya sayang, tapi itu tergantung. Aku tidak bisa memastikan kalau ada musuh ke depannya, karena jika kami tidak membunuh, maka kami yang akan terbunuh. Jelas Saga. Kalian kan hebat, jadi cukup menumpukan saja musuhnya. Ucap Agatha dengan wajah serius membuat ia sangat menggemaskan di mata suaminya. Saga mencium sekilas bibir istrinya. Sayang, aku serius loh, ucap Agatha kesal. Iya sayang, kau tenang aja ya, ucap Saga tersenyum. Baguslah. Sayang, aku boleh bertanya sesuatu, ucap Saga. Tanya apa? Ucap Agatha penasaran. Bagaimana tentang orang tuamu? Tanya Saga. Aku tidak tahu siapa orang tuaku dan selama ini dari aku kecil, aku hidup di panti. Emang kenapa sayang? Ucap Agatha bingung. Kalau aku bercerita tentang orang tuamu, bagaimana? Tapi dengan syarat, kau jangan menangis lagi. Ucap Saga sambil membaringkan tubuh mereka di ranjang. Kau tahu tentang orang tuaku, sayang? Tanya Agatha membuat Saga mengganggu. Baiklah, aku mohon beritahu aku. Ucap Agatha sangat berharap. Aku akan cerita dengan syarat kau tidak boleh sedih ya sayang. Ucap Saga menatap istrinya. Baiklah, tapi tergantung juga sih. Ucap Agatha cengengesan. Tapi setelah itu, aku bercerita, aku ingin minta hadiah. Ucap Saga menyeringai. Sayang, kau ini pakai syarat segala. Ada niatan gak sih mau cerita? Ucap Agatha dengan kesal. Mau atau tidak sayang? Ucap Saga tersenyum. Ya udah, mana cepat ceritanya? Ucap Agatha dengan kesal. Senyum dulu dong sayang. Ucap Saga memeluk istrinya. Ya ampun, cepat ceritalah sayang.
Ucap Agatha benar-benar menahan kesal karena suaminya. Hahaha, baiklah sayang. Ucap Saga tersenyum sambil mencubit gemas wajah istrinya yang semakin berisi karena kehamilannya. Sayang, kau masih ingat wanita yang pernah bertengkar denganmu saat di perusahaan tuanku? Tanya Saga. Iya, ingat. Kenapa? Jangan bilang kau ada berduaan dengannya ya. Ucap Agatha menatap tajam suaminya. Mana ada sayang, aku hanya bertanya sayang, kau masih ingat atau tidak? Tanya Saga dengan kesal. Iya ingat, lanjutkan aja ceritanya. Ucap Agatha makin penasaran. Baiklah, wanita itu adalah sekretaris dari Tuan Leo. Nah, setelah informasi yang aku dapatkan, yang menyatakan kalau Tuan Leo itu adalah papamu sayang. Ucap Saga menatap wajah terkejut istrinya. Mana ada sayang, dapat info dari mana kamu? Tanya Agatha penasaran dan tidak percaya. Aku sudah menyelidikinya dan aku tahu tentang ini awalnya dari tuanku yang menyuruhku untuk mencari tahu. Jelas Saga. Kalau seperti itu kenapa aku diletakkan di panti? Tanya Agatha penasaran. Yang membuangmu di panti itu adalah kakek dari ibumu. Dia benci padamu karena saat kau dilahirkan menyebabkan anaknya meninggal dan ibumu sayang meninggal saat melahirkanmu. Jelas Saga membuat hati Agatha sangat teriris mendengarnya. Berarti aku anak yang tidak diharapkan dong. Lirik Agatha, bukan begitu sayang, orang tuamu sangat menyayangimu. Dan sampai sekarang Tuan Leo selalu mencari keberadaan anaknya yang sudah hilang. Dan sampai sekarang juga papamu tidak pernah menikah lagi karena dia sangat mencintai ibumu sayang. Jelas Saga mendengar itu membuat Agatha sangat sedih dan menangis. Sayang, aku kan sudah bilang jangan menangis, ucap Saga kesal. Tapi aku sangat membenci kakekku, ucap Agatha sambil menangis. Iya sayang, aku paham kok, sama seperti dengan papamu yang tidak pernah akur dengan kakekmu. Rasa benci di hati papamu sangat dalam pada kakekmu sayang, jelas Saga. Sayang, aku sangat ingin bertemu dan memeluk papaku. Uliri Agatha membenamkan wajahnya di dada suaminya. Iya sayang, setelah kita pulang dari liburan ini aku akan mengatur semuanya. Ucap Saga. Sayang, terima kasih ya karena kau mau mencari tahu tentang kedua orang tuaku. Ucap Agatha menatap wajah suaminya. Iya sayang, itu sudah menjadi kewajibanku sebagai suamimu. Ucap Saga tersenyum. Sayang, sekarang aku mau minta hadiahnya. Ucap Saga berbinar. Emang kau mau hadiah apa? Kalau minta uang, aku tidak ada sayang. Aku aja selalu pakai ATM-mu. Ucap Agatha cengengesan. Kau ini uang selalu yang ada di otakmu. Semoga anak kita saat keluar dari sini tidak langsung minta uang ya. Ucap Saga sambil memegang perut istrinya. Kalau masih bayi pasti tidak lah sayang, tapi tak bisa dijamin kalau udah besar. Ucap Agatha tersenyum membuat Saga menggelengkan kepalanya. Jadi mau hadiah apa sayang? Tanya Agatha membuat Saga menyeringai. Aku ingin kau melayaniku sampai aku puas sayang. Bisik Saga tersenyum mesum dan Agatha yang mendengar itu membuat dia melongo. Sejak kapan nak kau minta begini? Biasanya aku melakukan sampai kau puas. Cetus Agatha. Hahaha iya sayang, tapi aku ingin kau yang lebih liar sayang, bisik Saga tersenyum mesum. Tapi aku lagi hamil loh, ucap Agatha. Tidak masalah sayang, pelan-pelan aja, ucap Saga dengan nada berbisik. Kau, ucap Agatha tertahan karena sudah diserang oleh suaminya. Bersambung.